Berapa hari yang lalu itu kan para hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim seluruh Indonesia itu eh, mengajukan tuntutan ke DPR ya. Jadi dia berkunjung ke DPR, bertemu dengan pimpinan DPR, mengajukan tuntutan agar kualitas kehidupan hakim itu diperbaiki gitu. Jadi minta gajinya dinaikkan, tunjangan yang kira-kira take home pay-nya bisa diterima 50 sampai 100 juta per bulan, dengan alasan mengingat risiko-risiko dari pekerjaannya gitu, tuntutan pekerjaan dan segala macam. Nah itu kan direspon dengan baik oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Nah kita ini sebagai praktisi hukum, khususnya saya sendiri ya, eh, saya sih setuju ya, artinya menyambut baik respon dari Pak Prabowo yang memang ingin agar kualitas kehidupan hakim itu lebih baik, dan agar hakim yang merupakan uh, benteng terakhir keadilan itu, uh, benteng terakhir dari para pencari keadilan itu benar-benar bisa memutus suatu perkara dengan adil, dengan fakta-fakta hukum, tanpa intervensi dari pihak lain. Dan uh, kita berharap kalau itu dikabulkan oleh Presiden terpilih, maka kita benar-benar berharap nih para hakim ini uh, adil dalam memutus perkara. Kemudian agar prasangka-prasangka kita terhadap para hakim itu juga menjadi hilang gitu. Kan tidak bisa kita pungkiri tuh. Biasa kalau kita berperkara di pengadilan, kita melihat gelagat para hakim yang kadang-kadang tidak imparsial ya dalam dalam memeriksa perkara. Kita jadi berprasangka buruk tuh. Nah, dengan respon dari presiden terpilih yang memang ingin meningkatkan kualitas kehidupan hakim dan merespon baik tuntutan para hakim itu, maka kami ini, saya tentunya selaku praktisi hukum berharap bahwa hakim benar-benar memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu satu. Yang kedua, kalau memang nanti presiden terpilih mengabulkan itu, merespon baik itu dan mengabulkan tuntutan para hakim itu, saya pribadi ya berpendapat bahwa harus ada reward and punishment lah. Jadi rewardnya tadi itu adalah presiden terpilih ingin mengabulkan tuntutan para hakim, ya harus ada punishmentnya juga. Minimal beginilah, revisi itu undang-undang tentang Mahkamah Agung, kemudian tambahkan ketentuan pidana di dalamnya gitu. Nah kalau itu tidak bisa dilakukan, ya keluarkan PP pengganti undang-undang gitu, khusus untuk ketentuan pidana para hakim, karena hakimnya juga kan meminta kedudukan dan posisinya itu disetarakan dengan pejabat negara gitu. Nah, ketentuan pidananya begini nih. Jadi kalau tuntutannya dipenuhi, maka harus ada juga punishment buat mereka jika mereka melakukan kesalahan gitu. Dalam arti kesalahan ini adalah dia melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap misalnya, maka harus dihukum seberat mungkin gitu. Jadi minimal ketentuan pidananya tambahkan di pasal itu bahwa hakim yang melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, gratifikasi dan sebagainya, terhubung dengan perkara yang dia adili, maka dia harus dihukum minimal seumur hidup, maksimal hukuman mati gitu, supaya adil dan kita tidak menjadi was-was lagi gitu. Kita akan tentu prasangka buruk kita tadinya yang ada terhadap para majelis hakim yang mengadili suatu perkara yang kelihatannya tidak imparsial gitu,
menjadi hilang gitu. Toh tuntutan mereka udah dipenuhi, kualitas hidup mereka udah meningkat, toh take home pay mereka udah meningkat tajam gitu, apalagi gitu. Jadi harus benar-benar benar-benar dia memutus perkara itu berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan keadilan, kebenaran yang terungkap dalam persidangan gitu. Jadi jangan lagi jangan lagi ada yang melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap atau gratifikasi sehubungan dengan perkara yang dia periksa diadili gitu. Nah, kalau itu dia lakukan, maka dia harus dihukum seberat-beratnya. Misalnya minimal ancaman pidananya adalah seumur hidup, maksimal hukuman mati. Itu harus diterapkan. Nah, karena mungkin itu belum diatur secara spesifik, maka sebaiknya memang ada aturan khusus untuk itu. Nah, misalnya revisi undang-undang Mahkamah Agung, tambahkan pasal tentang itu. Nah, kalau itu memang tidak, misalnya harus melalui proses, tidak bisa dilakukan secepat mungkin, maka keluarkan aja Perpu. Kan keadaan mendesak, ini bisa dikualifikasi sebagai keadaan mendesak. Toh dia mendesak, minta kenaikan gaji, minta tunjangan, maka harus ada respon cepat gitu. Nah, keadaan mendesak itu pun keadaan yang dia minta itu pun bisa dikualifikasi sebagai keadaan mendesak. Kenapa? Karena dia hakim kan kemarin itu waktu mereka sampaikan tuntutan mereka di DPR, dia mengatakan bahwa resiko kerjaan dia benteng terakhir. Kita tahu para pencari keadilan itu tumpuannya pada hakim. Nah, kenapa bisa dikualifikasi keadaan mendesak? Coba bayangkan kalau misalnya keadilan itu bisa dia perjualbelikan, ataukah dia mengadili perkara tidak imparsial, maka tentu negara ini akan porak-poranda gitu. Tidak ada lagi harapan kita dalam mencari keadilan. Nah, oleh karena itu harapan saya, saya sependapat, saya mendukung itu respon Pak Prabowo selaku presiden terpilih untuk memenuhi tuntutan hakim, memperbaiki kualitas kehidupannya, kemudian jabatan hakim disetarakan dengan pejabat negara, keluarganya dilindungi. Tapi punishment-nya, kalau dia melakukan tindak pidana korupsi, maka dia harus dihukum minimal seumur hidup, maksimal hukuman mati. Jadi seimbang, setara gitu, sehingga adil buat hakim, adil juga buat kita ini pencari keadilan. Saya kira itu.